Karena 1 jam lebih dekat yang saat ini agak berbeda, maka ada tamu lain yang juga kami hadirkan. Di sini ada Bang Refli Harun dan juga ada Bang Alex Lai. Apa kabar? Datang di sini bukan untuk menguji, tetapi untuk menjembatani audiens Nah, kalau masyarakat. menguji kita akan dibatalkan MK karena menguji profesor, kita belum profesor soalnya. Baik, jadi bentuknya bukan menguji tetapi menyampaikan apa yang ingin diketahui dari masyarakat ya. Nanti ke Pak Mahfud. Sebelumnya kita lihat dulu ini ada beberapa cuplikan dari masyarakat yang menyatakan inilah beberapa PR dari Presiden Republik Indonesia berikutnya. PR Presiden 2014 yang paling pertama adalah gimana caranya buat perekonomian stabil. Oke, korupsi dan lain-lain itu bukan berita baru, tapi gimana caranya bikin makanan itu nggak naik-naik, sembako nggak naik-naik, jadi kita semua pada happy. Memberikan dukungan kesehatan kepada masyarakat. Kita harus mencegah, memberantas korupsi. Yang paling utama ya KKN itu. Ya tentunya korupsi sudah membuat lelah kita berpikir selama ini kenapa kok berulang-ulang korupsi itu. Jadi PR Presiden 2014 yang pertama korupsi, yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama bidang ekonomi. Saya prihatin dengan ekonomi Indonesia saat ini karena kita berbagai etnis, suku, kemudian juga banyak sekali penduduk masyarakat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan. Menurut Bapak, tadi PR yang krusial yang disebutkan oleh masyarakat, mana yang harus diselesaikan? Itu mungkin karena saya pengalaman di bidang hukum. Bagi saya kunci semua itu termasuk kemiskinan, perekonomian, kesehatan. Itu kita sudah punya program yang bagus, anggarannya di APBN bagus sekali anggarannya. Tetapi semua itu gagal karena apa? Karena tidak ada penegakan hukum. Korupsi terjadi di mana-mana. Birokrasi kita tuh dari atas sampai ke bawah korup semua. Oleh sebab itu benar itu yang ketiga tadi yang mengatakan yang korupsi kuncinya. Kalau korupsi sudah diatasi, penegakan hukum bisa ditegakkan dengan benar, maka saya kira orang seperti Suparman yang sakit lalu tidak mampu bayar lalu dibuang oleh pegawai rumah sakit lalu mati di pinggir jalan. Itu kan sama sekali tidak menunjukkan negara kita ini berfungsi dengan baik. Kekayaan kita banyak, dikorupsi tidak apa-apa tapi orang dibuang di pinggir jalan. Itu nampaknya orang baru kaget sesudah itu terjadi. Banyak orang melahirkan, ditahan di rumah sakit. Anaknya tidak bisa dibawa pulang karena tidak mampu bayar. Harus di sini sebelum bayar, tapi selama di sini bunga, biayanya naik terus, uangnya tidak ada. Nah yang seperti ini kan karena manajemen pemerintahan tidak mampu menghadapi korupsi yang sekarang merajalela. Oleh sebab itu, ya tembakan utama kita ke depan itu memang korupsi karena Mbak ini data yang mengagetkan bagi kita. Anggaran APBN kita berapa sekarang? 1.850 triliun APBN. Hutang kita 2.400 triliun. Korupsi kita di satu bidang saja, menurut Abraham Samad hasil perhitungan KPK, di bidang migas saja 7.000 triliun, 4 kali APBN. Masih ada orang terlantar seperti itu. Masih ada orang 28 juta orang dalam hitungan konservatif, angka rendah Indonesia, 28.500.000 orang. Sekarang ini hidup dalam kemiskinan. Kalau menggunakan ukuran Bank Dunia, orang miskin di Indonesia sekarang 108 juta. Baik. Anggarannya banyak, korupsinya 4 kali APBN-nya, gitu. Jadi itu bidikan pertama Bapak ya? Iya, harus di situ. Bagaimana aparat ini ditertibkan, korupsi dibersihkan, dan membersihkan korupsi itu hanya bisa dipimpin oleh orang yang bersih di atas. Baik. Tidak tersandera oleh apapun. Bang Refli dulu atau Bang Alex dulu? Bang Refli silakan. Karena ini kan pertanyaan soal integritas, Prof ya. Ya. Prof kan pernah, ini sukar bagi publik mengatakan pejabat publik kita itu tidak pernah terima uang gitu ya. Entah itu suap, gratifikasi dan lain sebagainya. Kira-kira Prof, yakinkan ke publik, Prof tidak pernah menyentuh soal suap dan gratifikasi. Begitu. Oke. Saya pernah seminar dengan seseorang duduk di sini. Dia bilang, sudahlah korupsi itu mari kita kalau yang kecil-kecil kita lewatkan aja. Kita bedik yang besar-besar. Saya bilang tidak bisa. Korupsi itu meskipun 1 rupiah korupsi harus ditindak. Lalu ada orang bilang, sudahlah jangan sombong. Tidak ada pejabat itu yang bersih. Saya bilang tidak boleh pejabat mengatakan itu. Saya pejabat, saya bersih, saya bilang. Bisa diperiksa apa saja. Nah, sekarang untuk meyakinkan gini, Mas Refli. Saya hakim jadi pejabat, gajinya tercatat. Saya bukan pengusaha.
Sehingga kalau saya punya kelebihan harta tidak boleh saya bilang, oh saya punya perusahaan, itu bohong saya. Orang tua saya tidak mewariskan apa-apa yang berarti. Sehingga wah ini dapat warisan, tidak ada. Oleh sebab itu sekarang rekening saya jelas, rekening istri saya dan anak-anak saya jelas. Nomor teleponnya saya serahkan semua ke KPK agar disadap. Kalau ada kelebihan dari harta saya itu, dari batas yang wajar sebagai yang saya miliki sebagai pejabat dari gaji, kelebihan, nyatakan saja saya korupsi. Nggak usah harus dibuktikan apa-apa, nyatakan saya korupsi. Kalau saya nggak bisa kan dihukum. Gitu. Kalau ada kelebihan dari situ. Ini kan orang kalau hartanya banyak, alasannya, wah saya kan berusaha ini, saya punya perusahaan itu, istri saya bekerja di situ. Nggak, saya nggak punya penghasilan lain selain itu. Kalau lebih dari itu, nyatakan saya sebagai koruptor. Gitu aja, cara membuktikan lebih gampang. Kita istirahat dulu sejenak, kembali saat lagi.